Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Ratnadi, mahasiswa program studi pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah Surakarta yang sedang melakukan penelitian di SMA Negeri 1 Karanganom. Nah, di sini saya akan menjelaskan dan mengenalkan ke kalian apa itu GeoGebra, apa itu media pembelajaran GeoGebra. Nah, GeoGebra ini adalah media pembelajaran matematika yang biasa digunakan uh, untuk membuktikan suatu grafik atau hasil dalam matematika seperti itu. Di sini adalah contoh dari tampilan GeoGebra di mana kalian bisa mendapatkannya di geogebra.org. Caranya kalian tinggal mengetik GeoGebra di Google, lalu kalian klik GeoGebranya. Nah, di sini kalian nanti bisa sign in ya. Bisa sign in juga. Terus habis itu untuk mendapatkan aplikasi GeoGebranya kalian tinggal mendownloadnya saja, lalu klik dengan aplikasi download ini. Nah, di sini ada macam-macam GeoGebranya. Nah, sedangkan saya sedang menggunakan GeoGebra Classic 6 di mana GeoGebra Classic 6 ini adalah GeoGebra dengan updatean yang paling terakhir, yang paling terbaru seperti itu. Nah, di sini juga ada geometri, CS kalkulator, 3D kalkulator, kalkulator Swite, graphing kalkulator, di mana semua ini itu terinclude di dalam GeoGebra Classic 6 seperti itu. Nah, bedanya apa sih GeoGebra Classic 6 dan GeoGebra Classic 5? Nah, biasanya GeoGebra Classic 6 itu sudah didesain sedemikian mungkin untuk dapat lebih mudah mengakses atau membuat suatu fungsi matematika. Tetapi di sini GeoGebra Classic 5 itu kalian bisa menggunakan namanya latex juga. Jadi fungsinya menurut saya lebih komplit di GeoGebra Classic 5, tetapi GeoGebra Classic 5 tampilannya tidak sesederhana GeoGebra Classic 6 seperti itu. Gitu. Oke. Di sini kalian juga bisa menggunakan GeoGebra di HP kalian ya. Tinggal download di Play Store, tulis saja GeoGebra, langsung kalian download di situ. Biasanya itu ada graphing calculator, 3D calculator sama geometri biasanya atau kalkulator Swite. Itu saya menggunakan graphing calculator biasanya di HP seperti itu. Nah, di sini di GeoGebra itu kita bisa ini ya, melakukan apa saja. Misalnya saya bisa menentukan suatu titik, misalnya saya langsung menentukan suatu titik di sini dan langsung ada di sini bahwa A itu 2,8 titiknya seperti itu. Dan di sini kita juga bisa menginput suatu fungsi di mana misalnya sini saya ingin menginput fungsi eksponensial misalnya, di mana kita harus menginput fungsi itu dengan fx sama dengan misalnya 3 dikali itu x 3 dikali berapa ya, 3 dikali sebentar 3 dikali 4 pangkat x. Nah, di sini kita bisa melihat ini ya, fungsi eksponensial. Di sini fungsi eksponensialnya 3 dikali 4 pangkat x, di mana kalau misalnya konstantanya 3 itu berpengaruh terhadap dia tuh agak menjorok ke kiri seperti itu, dan 4x 4-nya ini itu biasanya berpengaruh kepada lebar grafiknya seperti itu. Nah, kita di sini bisa membuat apa saja juga. Kita bisa membuat poligon misalnya. Dari sini kita membuat sebuah persegi. Nah, kita membuat persegi dari sini, di mana di sini sudah diketahui titik-titiknya dan segmen-segmennya. Segmen di sini maksudnya apa sih? Segmen di sini maksudnya panjangnya, di mana panjang A, ini A ya. Panjang A itu 4 satuan, ya kan? Kita buktikan di sini ada 1 2 3 4 kotak ya, berarti benar di sini 4 satuan seperti itu ya teman-teman. Di sini di GeoGebra ini kita bisa mengakses apa saja GeoGebra materi geometri maupun
yang lainnya seperti. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan 3D graphic ya. Caranya tinggal klik ini, 3 garis pojok kanan atas di sini, klik perspektif dan klik 3D graphic. Nah, di sini kita bisa melihat tampilan 3D pada aplikasi GeoGebra, di mana biasanya di sini ada warna sumbu 3 dimensi ya, warna merah, hijau, dan biru, di mana hijau ini adalah X, merah itu Y, dan biru ini Z ya. Gitu, kita bisa menginput juga suatu ini ya, suatu titik. Nah, misalnya saya akan menginput di sini. Nah, langsung terdeteksi ya di sini bahwa titik A itu berada pada min 3,0,0 gitu, dimana merahnya tadi saya sudah jelaskan itu X nya, hijau itu Y, dan birunya Z, berarti X, Y, X, Y, Z gitu ya. Nah, di sini kita juga bisa menggambar suatu ini ya, suatu uh, bidang ruang ya, bidang ruang, suatu geometri ruang. Contohnya saya akan menggambar suatu piramid di sini. Nah, di sini langsung, di sini saya menggambar suatu limas ya. Tapi di sini saya menggunakan tinggi yang ngasal ya di sini. Oke, sebentar. Di sini sebaiknya kalian menggunakan, biasanya itu misalnya saya menggambar poligonnya dulu. Di sini saya hapus dulu poligonnya. Di sini kalian bisa mengakses apa saja ya. Di sini bisa mengakses transformasi geometri yang pernah kalian ajarkan pada saat SMP, dan nanti kalian belajar lagi tentang transformasi geometri, belajar tentang bangun ruang sisi datar, bangun ruang sisi lengkung, dan lain-lain. Di sini kalian juga bisa mengakses seperti rotasi dan lain-lain ya. Tuh, di sini saya akan membuat poligon misalnya dari sini sini gitu, dan misalnya saya akan membuat prisma. Nah, tuh. Nah, di sini kita lihat prismanya di sini seperti itu. Nah, di sini biasanya kita bisa memutar-mutar ya, bisa muter-muter enaknya di 3 dimensi seperti itu. Di sini misalnya kita coba gambar apa ya, gambar ini. Kalau kalian ingin menggerakkannya, kalian tinggal mengklik tombol move di situ. Itu memang kalau misalnya kalian belum terbiasa, tidak apa-apa, namanya juga masih belajar kan. Untuk silinder ini kalian gambar titik tengahnya dulu. Itu misalnya radiusnya saya 10. Nah, seperti ini contoh dari silindernya. Lebih real kan kalau di 3 dimensi seperti ini. Cuma kalian memang harus terbiasa saja sama tampilannya gitu. Nah, seperti ini. Dan jika kalian ingin kembali ke 2 dimensi, tinggal klik garis 3 di atas kanan atas, klik perspektif, lalu klik graphing. Nah, di situ. Nah, di sini kita biasanya juga bisa membuat suatu matriks ya, dengan cara ya sama, klik 3 ini, lalu klik spreadsheet. Nah, di sini ada tabel seperti Microsoft Excel ya. Kita di sini misalnya saya masukkan 1 1 1 1. Nah, di sini saya membuat matriks ordo 2 dikali 2, di mana di sini coba saya membuat matriks. Caranya kita blok semuanya, blok huruf-huruf ini, klik kanan, lalu create matrix gitu. Oke, nah di sini kita balikan lagi tampilannya ke graphing. Nah, di sini sudah terdeteksi ya matriksnya gitu. Tetapi di sini memang matriksnya belum ada di tampilan koordinat kartesiusnya di dalam GeoGebra. Karena apa? Karena di sini matriksnya bukan merupakan suatu titik. Nah, di situ kalian juga bisa melakukan fungsi-fungsi yang lain. Di sini ada
probability, dimana di sini bisa kalian menentukan fungsi probabilitas, biasanya dipakai untuk bidang ekonomi. Terus ada CAS, itu kalkulator juga, kalian bisa menggunakan kalkulator juga di sini, fungsi-fungsi juga dan lain-lain di situ. Oke, misalnya di sini saya juga bisa memasukkan fungsi logaritma ya. Saya contohkan sini fx sama dengan, misalnya saya ambil log 10 lah ya, 2x. Nah, dimana kalau di fungsi logaritma itu tidak boleh sama dengan satu. Kenapa? Nanti dia akan membentuk suatu linear ya, suatu garis linear, dan ini bukan merupakan fungsi suatu logaritma. Sedangkan sini fungsi linear gitu, jadi tidak boleh sama dengan satu. Jadi saya misalkan 2x, 10 log 2x gitu. Nah, di sini merupakan fungsi logaritmanya dari 10 log 2x seperti itu. Nah, kalian juga bisa mengeksplor fungsi-fungsi yang lainnya, tinggal kalian input sesuai apa yang kalian butuh seperti itu. Nah, biasanya GeoGebra ini sangat membantu kalian di bidang geometri tentunya, dan bidang grafik fungsi gitu. Dan di sini kalian juga bisa mengakses atau melakukan perhitungan matriks ya, determinan, inverse, dan lain-lain seperti itu. Oke. Mungkin sekian saja perkenalan dari saya, perkenalan GeoGebra, media GeoGebranya. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke saya langsung gitu ya, seperti ini pengenalannya. Untuk lebih detailnya nanti kita bahas pada saat pertemuan nanti. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.